apa yang baru itu jadi wadah untuk kita berkembang gitu. Jadi kita tahu di depan kita bagusnya ke bidang acting, kita bagusnya ke bidang nyanyi atau bidang ngedesain atau lukis, nari, itu kan dari kata ibu adik. Nah, sekarang kan tadi kurang lebih ada 20 orang ya yang sudah mendaftar. Nah, itu kebanyakan yang diminati dari 4 bidang itu apa sih? Acting atau apa gitu? Kalau saya lihat sejauh ini paling banyak yang diminati itu acting. Acting. Ya. Sama kru film ya. Yang nantinya tapi masih sekarang juga masih terus membuka gitu masih ya. membuka. Masih. Nah, itu secara online atau langsung Datang ke Dago gitu ya. ke Ruang Budaya atau gimana tuh? Pertamanya langkah kita memanfaatkan media sosial. Orang-orang kan banyak berinteraksi itu di media sosial, khususnya Instagram. Betul. Kita buka rekrutmen di Instagram. Selain itu juga saya Alfro Farel juga menawarkan Secara langsung ke teman-teman personal. kita di online. Mungkin di Kang Atru nih Jadi ketua gimana? Kita menargetkan gimana caranya apa yang mereka mau ada di komunitas kita ini. Jadi seperti yang tadi sudah teman-teman saya bilang, ada divisi per divisi dan tiap divisi itu ada penanggung jawabannya. Kebetulan Altru dan Fikri penanggung jawab divisi acting dan teman saya yang satu itu divisi multimedia. Jadi lebih ditargetkan lagi apa sih yang mereka mau di komunitas kita ini tuh, dan kita penuhi. Salah satu dari mereka misalnya saya kayaknya lagi pengen cari bakat di diri saya acting, saya masuk ke divisi acting gitu. Jadi apa yang mereka mau terpenuhi lah di kita gitu. Oh, Oke, pantesan ya, apa terus bergenerasi sampai saat Memang, ini generasinya gitu. Generasi terus. Luar biasa. Tapi emang saya mau ada tambahan pertanyaan nih buat ketua. Ini ketua gini. Ini kan sekarang ini zamannya kan zaman kalau sama digital itu mau disebut ada dunia metaverse itu, Bang. Wah, bagaimana AAP ke depan terkait dengan kondisi dunia sekarang? Satu dari sisi teknologi, dua dan ada keterputusan pendidikan ya Bu ya, karena COVID kemarin kan sekolah berhenti. Ini ada loss, ada hilang. Nah, AAP ini ke depan mau seperti apa nih? Apakah nanti ada divisi digital baru gitu? yang menjadikan AAP bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, ini dari ketua Mang, saya mau siap meluncur ini ketua. Untuk saat ini sih kita udah punya planning buat kedepannya nanti kayak gimana, dan sekarang juga mungkin orang-orang lebih suka multimedia daripada secara offline ya. Jadi kita lebih ke nyimbangin secara offline, pertunjukan secara offline, dan punya planning pertunjukan secara online misalnya di YouTube, Instagram, dan keren. lebih aktif di sosmed lah ya. Biar mereka-mereka yang jarang keluar rumah juga tahu gitu apa sih yang ada di AP ini gitu. Keren. Dari dulu memang kalau ada pementasan AP ini gandeng pisan di Bandung deh. Gandeng kumaha Rame gitu. Rame pisan. Bagaimana ini kok bisa rame wae tiap pementasan deh gitu. Ada gimana pemasarannya, promosinya gitu. Nah, dikaitkan dengan kalau sekarang mah kan sudah beda nih, ada digital ada gitu. digital sekarang. Nah, gitu mungkin ya Dipaksa ke digital. Yang pertama mungkin pemilihan naskah ya, atau cerita. Jadi Kang Anton tuh selalu mengaitkan dengan kekinian. Kalau misalnya sekarang lagi kemarin-kemarin misalkan kondisi lagi pemilihan, Kang Anton bagaimana caranya mengkritisi negeri dengan cara yang halus gitu. Maka keluarlah judul Pengadilan Monyet. Bahkan halus. Iya benar. Keluar judul Negeri Harapan atau Nyanyian Kelam Negeri. Itu sebenarnya sindiran-sindiran untuk negeri gitu ya. Jadi muatan moral itu masuk tapi tidak mendikte baik pemerintah maupun para pejabat misalkan ya, para pejabat halus banget. Jadi gimana caranya menyampaikan
aspirasi Iya, dan aspirasi atau istilahnya kritikan-kritikan, tetapi dengan candaan, dengan cara-cara yang enak, sehingga yang istilahnya yang melakukan penyimpangan itu merasa tersindir, diharapkan adanya perubahan. gitu. Yang pertama itu, jadi adanya muatan-muatan moral. Jadi muatan moral yang sangat dalam sebetulnya, tetapi dikemas melalui berkesenian gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian Kang Anton juga sebagai warga Jawa Barat gitu ya, selalu mengedepankan cerita-cerita Jawa Barat, misalnya Sangkuriang, tetapi dipadukan dengan Sangkuriang dan Sikabayan. Nah Kang Anton juga tidak merasa saya sebagai penulis naskah yang hebat, tidak. Ketika ada temannya atau siapapun yang menulis naskah dengan baik, maka dia angkat. Kayak Sangkuriang, Sikabayan itu bukan naskah murni Kang Anton, itu naskah murni Kang Yosef, ya Yosef Moldiana, gitu ya. Jadi dia angkat, kemudian dia olah kembali. Jadi naskah asli, kemudian dia kolaborasikan dengan kata-kata dia sendiri, gitu ya, sehingga terbentuklah sebuah naskah, gitu. Kemudian selain Sangkuriang Sikabayan ada Ratu Pantai Selatan, Situ Bagendit, kemudian Sumur Bandung, banyaklah naskah-naskah Muhammad Toha gitu ya. Jadi asal usul Sumur Bandung itu seperti apa misalkan, atau Muhammad Toha itu pahlawan dari mana gitu ya. Jadi sebelum ke provinsi lain dia angkat dulu provinsi Jawa Barat gitu. Jadi suku Sunda, kemudian baru ke Jawa Barat, nah baru dia mulai melirik pada provinsi lain. Nah, seperti itu. Kayak Malin Kundang gitu kan ya, dari luar provinsi luar itu. Tadi rame wae. Mohon rame wae. Alhamdulillah ya, jadi memang pemilihan naskahnya yang tepat mungkin ya, kemudian ditunjang juga dengan anggota-anggotanya yang multi talent itu. Jadi Kang Anton juga tidak hebat sendirian, tapi di belakang itu banyak pendukung-pendukung yang hebat-hebat. Terbukti setelah lulus dari AAP kayak Aming, ternyata ya. Oh ya. Oh, Aming dari sana juga. Nah, Iya. dari sana oke ya. Iya. Itu sekitar angkatan berapa itu Aming? Itu waktu SMA 19 Aming, kemudian Aming Estra Magansa gitu. Iya. Ya. Dari SMA 19 waktu itu sama Rahel Mariam kan, ini temanannya. Kemudian dia masuk IPB, masih di AAP sampai dia berkeseniannya juga. Waktu itu ada ada festival Halloween ya, di Dago sekitar Dago. Dia juara, kemudian dia mulai. Tapi bukan hanya Amin, ada Uda Faisal, Ojol ya. Faisal ya. Kemudian Afi, Dewi Lasmi. Udah Faisal tuh yang di ada suami-suami takut istri. Oh, suami-suami takut istri. Oh, yang jadi orang pandang gitu ya. Kalau yang sekarang mah di preman pensiun banyak tuh. Oh. Ada Tile yang jadi Amin, yang jadi supir ya. Kemudian ada juga Pangeran Tison. Oh, Tison itu. Iya. Itu kan Yang security gitu ya. Iya. Banyak itu, ada Abbas, ada Dian Haide, kemudian ada Danipa, banyak. Oh, Ucup. Oh, Ucup Valentin dari AAP juga itu. Iya. Waktu itu masih SMA Negeri 1 Lembang. Saat itu menjadi penonton. Oh, asalnya nonton. Kalian nonton, kemudian tertarik kan orang yang main, aku masuk aja. Nurul juga itu dari Nurul, istrinya Reman juga ya, istrinya siapa ya? Nurul. Yang gendut itu. Nah, itu kan awalnya dari SMA 1 Lembang jadi apresiator. Kemudian ikut audisi keanggotaan AAP. Padahal di AAP-nya bukan peran utama, tetapi setelah bersaing se-Indonesia, ya alhamdulillah gitu. Nah ini generasi sekarang pilihannya dua, antara melahirkan artis-artis atau mereka sendiri yang jadi artisnya. Mau terjun langsung. Kalau misalnya tadi kan ada yang dari Lembang untuk penontonnya, emang kalau AAP main ini atau pementasan AAP ini se-Jawa Barat atau Bandung aja gitu penontonnya itu? Sebenarnya penonton AAP itu dari kota Bandung, dari kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kayak SMA Negeri 1 Ciwidey,
Batu Jajar, pada larang gitu makanya. Hampir di Jawa Bandung Barat, Raya. tentunya Bandung Iya. Raya. Tapi ada juga dari Purwakarta. Waktu itu ada beberapa bis dari Purwakarta ya. Kemudian ada juga dari Tasik, Ciamis, Cianjur, nah juga. Gitu. Bandung Raya satu provinsi. Tapi tadi juga. Nah itu teh kebanyakan SMP, SMA atau kuliah atau umum gitu. Mulai dari SD. Mulai dari SD. Iya, dari SD penonton AAP itu jadi karena memang menyebar ke seluruh Wilayah Jawa ya, Barat. segmentasi, Segmentasi. ya. Jadi ketika penontonnya SD berarti bahasanya kita jangan yang kasar-kasar gitu ya. Karena Pemilihan takutnya ditelan wilayah. bulat-bulat. Tetapi kalau misalkan segmentasinya SMA kita pakai yang kasar juga nggak apa-apa karena Penyesuaian, ya, Iya. menyesuaikan. kenyataan kesehariannya kan memang di Bandung seperti Iya. itu gitu ya. Sampai ke ini apa universitas-universitas. Kalau langganan kita tuh dari ITB, Unpas, Unpad, apa sih yang kita. Nah itu berapa lama itu apa namanya pas ketika pementasan itu gitu, 1 hari atau misalnya durasinya untuk 1 sesi itu berapa lama dan sampai kapan gitu pementasan apa itu tuh? Satu judul AAP itu bisa sampai 1 sampai 2 bulan. Kalau misalkan September itu sampai nyebrang ke bulan bahasa Oktober. Jadi dari misalnya dari 27 atau dari 14 September sampai 10 Oktober. Dan itu biasanya pentas setiap hari, 1 harinya minimal 2 sampai 6 kali pentas. Durasi pertunjukannya 75 menit. Judul yang sama itu. Iya, dengan judul yang sama, makanya pemainnya di rolling. Yang beda penontonnya. Jadi itu maksudnya selama 1 bulan itu terus kontinu itu penontonnya ada gitu. Ada. Jadi jumlah penontonnya kira-kira Contoh untuk 1 begini harinya. ya, misalnya ya, saya analogikan hari Minggu misalnya, kita pentas mulai jam 8 pagi, penontonnya dari MAN 2 Bandung misalkan ya, dari MAN 2 Bandung, jam 8 sampai 9.15, itu kan ada durasi 15 menit untuk pertukaran keluar dan masuk. Ya. Keluar dari pintu ini, masuk dari pintu ini, masuk lagi dari Ranca Ekek misalkan. Kelas 1 SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Kelas 2-nya itu jam 9.30. Jadi kayak bioskop ya, sip, Iya. ganti sip gitu Ya, ya. jam 11-nya kelas 2. Kemudian jam setengah 1-nya kelas 3. Itu udah 4 kali ya. Kemudian itu kan kalau mulai 12.30 sampai 13.45. Break 15 menit, mulai lagi jam 2. Nah, itu misalkan dari Ciwidey. Pentas jam 2 sampai jam 15.15. Nah, mulai lagi setengah 4 itu pementasan terakhir. Kalau setengah 4 itu biasanya untuk umum. Untuk yang tertinggal, yang jadwalnya jam 12 karena ada halangan, Ya, winter, betul. atau apa misalkan. Jadi nontonnya pas yang terakhir jam setengah 4. Kalau pemainnya itu pemain yang sama atau ada berapa Ada grup pemain- gitu? Ada pemain yang gokil. Kayak Kayak Tison kan. energinya Iya. kan harus. Tison itu orang mah baik, genap-genapannya kurang kabeh. Seperti itu. Jadi dia bisa memanage kapan vokal itu harus keluar. Jadi kapan dia harus pakai mic gitu ya sebagai alat bantu. Karena memang 6 kali pentas kali 75 menit itu kan Iya. luar biasa Iya. sampai ya ini bisa habis gitu ya. Jadi dia mulai bisa mengatur gitu. Ada yang 6-6-nya main gitu ya. Tapi ada juga yang di rolling. Misalkan 1, yang keduanya siapa, yang ketiganya baru dia lagi. Itu ya kebayangkan 1 SIM-nya itu berarti tadi pertanyaannya jumlah SIM-nya, Jumlah satu SIM-nya. SIM-nya berapa gitu ya. Ada, tapi ada yang diambil semua sip gitu. Nah ini untuk penontonnya emang 1 SIM itu atau lah semuanya aja 1 hari itu kira-kira jumlah penontonnya berapa ya Dek? Iya, kalau kemarin kan tidak pandemi ya. Jadi misalnya jumlah kursi di Rumentang Siang itu 300-an. Tapi tahu sendiri kan penonton itu meskipun kita udah
tutup gitu ya, nggak bisa masuk lagi, Maksa. selalu ada alat pemaksa. Akhirnya tambah lesehan. Jadi dari 300 itu sampai nyebrang ke 400, 450. Makanya itu kita selalu ada kayak dari pesantren gitu ya, kita ada di apa namanya, di sela-sela jam atau tanggal itu selalu kita ada panti asuhan yang free tiket gitu ya. Atau misalkan ini apa yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ada misi sosialnya juga, tidak semuanya membenahi karya-karya Kang Anton, karena kalau dikumpulkan itu hampir 100 judul naskah. Banyak. Ya. Jadi sebenarnya Kang Anton tuh sebelum wafat dia mungkin sudah ada apa namanya insting gitu ya. Jadi saya ingin mulai sekarang pementasan itu tidak naskah yang dipegang tetapi buku. Makanya yang terakhir itu dalam bentuk buku, tentang dari New York atau Serendipity itu buku. Ya. Nah, setelah itu saya mempersiapkan juga judul-judul yang lain, karya-karya Kang Anton. Sekarang mungkin lagi cetak ya, seperti Negeri Harapan, Nyanyian Kelam Negeriku, Rumah Kardus, kemudian Umar bin Khattab ya, Atas Sang Pemimpin, itu inspirasi dari Umar bin Khattab, sama Ratu Pantai Selatan itu lagi naik buku ya. Mungkin kedepannya pembenahan naskah yang kami buatkan dalam bentuk buku, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin Kang Anton tuh ingin memberikan satu hal yang berbeda. Pada saat sebelum pandemi itu kan rektor-rektor itu banyak dikuasai oleh perempuan. Rektor ITB perempuan, rektor Unpad perempuan, rektor ISBI itu jelas ya, dari Prof. Endang ke Prof. N itu perempuan. Nah, judul Serendipity atau mentang-mentang dari New York itu Kang Anton ingin dimainkan atau diperankan oleh para rektor perempuan. Kenapa? Dia ada misinya gitu, agar rektor yang terkesan serem itu apalagi di ITB ya, tetapi ternyata bisa berkesenian. Nah, itu mungkin salah satu pendekatan bagaimana seorang pejabat tertinggi di dalam universitas bisa melakukan pendekatan dengan para mahasiswa, menghadirkan sisi lainnya, nah, itu humanis dan lain-lain. Keren Bu itu Bu. Ya, itu sudah beberapa di ini apa di Unpas yang kayak dari Unpas Unpas itu Ibu Seni Alwasilah ya, dekan gitu ya, dia udah oke, Tade siap katanya. Kemudian dari ISBI mungkin Pak Istriaji, kemudian alumni dari SMKI Pak Bambang S. Aryana, ya Sambas Pak Bambang, mereka udah Aryana, ya. Iya, mereka udah memberikan apresiasi positif, tetapi karena terpotong oleh pandemi yang datangnya tiba-tiba, akhirnya itu Dan tadi undang dia. Ya. Nggak diundang, dipaksa gitu Bu. akhirnya terjeda. Yang mungkin insya Allah nanti akan dijalani lagi. Tadi itu buku berarti untuk pengkaryaan pembuatan buku diambil dari naskahnya atau membuat sendiri tentang biografi Pak Antonnya gitu atau gimana? Dari naskah. Dari naskah-naskahnya gitu. Kalau naskah drama itu kan to the point ya, misalkan misalnya babak 1 misalkan. Tapi kalau dalam buku itu ada prolognya. Jadi cerita ini dimulai dengan bla 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 misalkan. Jadi ada prolognya dan ada penutupnya juga. Kemudian ada selipan-selipan berupa keterangan. Jadi tanpa merubah naskah dialog gitu ya, tapi ada keterangan-keterangan. Jadi untuk kebutuhan buku aja. Adapun biografi itu biografi Kang Anton atau cerita mengenai seputar Anta Abika ataupun ruang budaya itu ininya di belakang. Dan sekarang Kang Anton udah wafat kan, jadi ada testimoni dari seniman ataupun inilah apa namanya saksi orang yang istilahnya pernah bekerja sama dengan Kang Anton, baik sebagai misalkan sebagai seniman, sesama seniman atau sesama budayawan. Nah, untuk generasi berikutnya ini Kang Anton Pak Anton sendiri sebagai sutradara, penulis naskah juga gitu kan, sudah terpikirkan gitu dengan penyajian atau penyuguhan
tentang dramatikal ini atau drama musikal dalam sebuah ruangan itu tetap berkarya, tetap berkreasi. pentas gitu kan. Nah, tapi si hasil karyanya ini juga bisa sekaligus ditonton. Mungkin kalau sekarang mah live streaming, drama misalnya deh gitu kan. Buat perencanaan sendiri dari multimedia dan sebagainya, sebenarnya karena kita tuh nggak bisa menghentikan atau menghambat yang namanya teknologi terus berkembang. Kita juga nggak bisa mengalahkan teknologi, karena teknologi bisa berpikir atau menghitung berkali-kali lebih cepat dari apa yang manusia dari kemampuan manusia pada umumnya. Tapi kita bisa bekerja sama dengan mereka. Teknologi punya yang namanya mesin atau sistem, kita punya yang namanya passion atau semangat atau mimpi. Nah, dari sini otomatis untuk menghadapi era global atau dunia teknologi yang terus berkembang, kita juga harus menyediakan rencana-rencana untuk membuat HP tetap dan terus berkembang. Satunya kita juga menambahkan multimedia dalam unsur teater. Mungkin akan berkembang dalam konsep film yang nanti ditayangkan di YouTube. Tadi udah mencoba beberapa kali membuat suatu yang sudah ditayangkan di YouTube. Itu artinya ada unsur teater seperti artikulasi, pemeranan, acting dan sebagainya. Tapi kita juga menambahkan unsur multimedia seperti kamera stylist, editing, terus sampai penayangan dan juga marketing di sosial media. Nah, di sini selain konsep perfilman kayak tadi, rencana kita juga dimulai dengan ingin membuat beberapa konten yang mungkin menjadi kelas online yang bisa bentuknya e-book, elektronik book, tentang public speaking, acting, multimedia dan sebagainya, atau mungkin tentang tutorial cara berakting, komiko 1, komiko 2, komiko 3, cara mengedit poster, gitu, cara membuat pembukaan public speaking yang baik dan menarik dan lain sebagainya. Melalui konten yang bisa nanti diupload di Reels, Instagram atau mungkin TikTok. Mungkin ada tambahan di Kang Tul atau Kang Fikri? Kurang lebih sama. Ya lebih. Kalau dari saya, kata Pak Anton tadi, bagaimana caranya pertunjukan kita tetap ditonton, misalnya walaupun saat pandemi kayak gini. Ya, kalau namanya digital kan internet kan, kaitan. Orang-orang di internet itu mencari informasi dan hiburan. Kita bisa bilang hiburan. Kita bikin masyarakat terhibur walaupun lewat internet. Gitu. Nah itu pasti melewati proses yang panjang kan. Misalnya dari latihan, proses pembuatannya, bagaimana latihannya, dan kita kebutuhan pasar gitu. Jadi sebisa mungkin kita latihan untuk membuat suatu karya yang bagus dan menghibur untuk masyarakat yang bisa ditonton secara online, misalnya di YouTube, Instagram, TikTok. Kemarin juga saya sempat lihat gitu teater Bunga Penutup Abad yang menggarapnya itu Kitty Mangsa Foundation, yang punyanya tuh Happy Salma. Dia menggarap teater yang judulnya tuh Bunga Penutup Abad, yang ceritanya Nyai Ontosoro. Itu bagus banget, penontonnya banyak, yang live chatnya banyak gitu. Itu meledak banget sih. Kan secara online, kan secara online. Ya saya harap AP juga ini bisa bikin pertunjukan yang hebat gitu, yang bisa ditunjukin di YouTube. Kayak drama yang tadi saya sebutkan tadi. Kayak drama musikal ada Lopez sama dari itu. Terus kayak YouTube Rewind itu sebenarnya nggak luput dari unsur-unsur teater dan unsur drama, cuman ditayangkan di YouTube dengan ditambahkan konsep film. Keren. Ya, aduh, luar biasa. Nah, mungkin PHD selaku pembina yang mungkin menyerahkan saja, mungkin ya, mempercayakan sekarang mah gitu ya. Terakhir mungkin di buku itu Kang Anton memang sudah membaca ya, benar sudah membaca, makanya selalu menitik beratkan di era 4.0 ini kita harus selalu seperti itu. Dan iya, nanti saya kasih ini bukunya untuk boleh.
Itu sebagai istilahnya sebagai bukti bahwa Kang Anton peka terhadap Ya. perkembangan zaman sampai yang tidak terduga sekali gitu ya, bukan berarti apa namanya lebih tahu atau gimana, tetapi mungkin sudah mengantisipasi bagaimana seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga pementasan tidak bisa dilakukan secara Ah, lain. iya. Nah, sudah. Ada Toto Titi Oh ya, buku Toto kan Titi. nggak tuh? Toto Ada, Titi. ada Toto Titi sequel 1 dia. Oh, di Sampai- 4 episode Toto Titi itu. Ada Toto Titi. Padahal Kalau filmnya itu kan judulnya Cinta Tak Harus Normal. Nah, aneh-aneh itu. Kalau yang sekarang bisa diimplementasikan, lihat kalau kayak apa namanya, suami-suami dunia terbalik gitu ya. dunia terbalik seperti gitu. gitulah. Nah mungkin Yang- itu kalau saya simak gitu ya, sebelum ramai kayak sekarang. dunia terbalik itu ditayangkan di suatu pertelevisian, kayaknya mah Toto Titi dulu gitu Ya. kan, gitu teh. Nah karena sama Isinya sama. dunia terbalik gitu. Nah, ya mudah-mudahan memang kan ini teh tadi sutradara mah selalu apa namanya, Iya. peka. peka gitu Peka. terhadap ini zaman teh gitu. Oh, mau Agus ke. Ah. Sudah. Pernah itu. Gak ada emang, gak ada. Kata harus nonton. Gak ada malah di saya nya. Gak ada Oh, iya. malah naskah. Seperti film kan kalau Toto Titi ya. Jadi ya saat itu kan sutradara ya. Peran utamanya Hasan ketika dia masih SMA 14. Uniknya di AAP itu, jadi berkesenian meskipun latihan sampai malam, tetapi pendidikan tetap berjalan. Jadi Itu yang keren. SMA selesai, S1, S2. Tetap beres S2, nikah baru keluar dari AAP. Tapi ayah oke tuh ini jadi dia teh semodel ada siapa namanya teh itu teh ya maksudnya dari ini teh ya. Udah berumur lah ya. Yang kita berumur masih terus gitunya. Masih terus konsisten. Ah. AP. Ya, banyak Masih sih cinta ke yang- AP kan gitu ya. Nah, tapi kayak drummer dari AAP itu jantan kan sekarang di ST12. Terus Tandy itu dari SMA 2 sekarang udah punya anak 2. Gitu. Tapi tetap masih di AAP. Masih Iya. aktif. Oh, udah keren, udah banyak. Tapi dibilangnya apa itu? Alumni atau Senior aja dia. senior aja? Kalau dia apa senior aja, seniornya udah Hmm. ya udah keren-keren lah. Berarti kan buat adik-adiknya, buat ketua ini sekarang tinggal lebih berjuang, lebih keras. Tapi mulai dari nol ya karena teknologi sekarang ya mungkin. Kemarin waktu pandemi gimana Bu? AP ya waktu pandemi kan ini lumayan lama emang ya. Kemarin hampir 2 tahun Bu. Iya. Nah ini gimana Bu? Tetap aktif, tetapi lebih pada bedah naskah. Bedah naskah. Jadi kita kasih misalkan 4 sampai 5 naskah. Ini maksudnya seperti apa? Kemudian kamu cocoknya di mana? Kemudian kalau kamu perannya ini mau seperti apa? Saling mengkritisi. Tapi kalau pagelaran mah enggak sama sekali Enggak, berhenti. karena memang tidak boleh dan virtual juga kita Sulit ya. iya, banyak Betul. keterbatasan. Kalau sekarang kan nih Sekarang udah mulai berarti. kelonggaran udah Iya. mulai nih gitu. Ada pentas kemarin pas 100 harinya Kang Anton. Meskipun masih pandemi kita pentas di Mayang Sunda dan itu yang virtual. Oh itu virtual pagelaran virtual pertama itu. Dan kan saya masih berduka jadi saya Iya. tidak mau terlibat dulu. Tapi ada di YouTube. Sang sutradara ini. Oh judulnya sang Iya. sutradara. Wah nonton Oke, belum nonton ya siap. kan. Nah mungkin Sobat Prabu kalau misalnya tertarik untuk apa namanya ya untuk mencoba melatih potensi diri mungkin ya. diri, ya. Tadi ada lebih kejuruan misalnya ke multimedia terus ke dunia acting gitu ya. Terus ada juga ke teater gitu. Nah, silakan aja Sobat Prabu bisa
ada YouTube-nya gitu kan ya, atau ada alamat website-nya atau media medsosnya? sosial. Boleh disampaikan aja langsung. Kalau buat lokasi, denahnya atau mungkin di Google Maps-nya udah ada kesenian ruang budaya Anton Yustian JR. Dari Google Maps langsung datang ke tempatnya, mungkin secara online melalui Instagram bisa hubungi ke Nama Instagramnya Nama Instagramnya Cendikiawan Picture. Cendikiawan Picture. Nah, mungkin Sobat Prabu boleh mengunjungi IG-nya atau langsung datang ke Dago ya, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 300. 380. 380. Nah, Maaf. ya mangga. Instagramnya ap.bandung ya. ap.bdg. Oh, BDG. BDC. Nah itu Sobat Prabu, silahkan kalau mau mencoba atau tertarik bisa langsung gitu ya, langsung ke Jalan Insinyur Haji Juanda, yang mungkin itu mah langsung ruang budaya Anton Yustian JR gitu ya. Standby gitu ya, Selalu ada selalu ada gitu di sana. Nah, misalnya bukanya 24 jam, dari ya. berapa? Buka 24 jam gitu kan. WA dulu. Nah boleh WA-nya mana silakan. 085 Sobat Prabu itu 3949. bisa diulangi Teh Ade. 085 2200 3949. Itu Sobat Oke. Prabu nomor Catat WA-nya. nomor WA-nya. Nah mungkin ada tambahan lagi pertanyaan atau jawaban dari generasi atau THD atau dari Kang Prabu sendiri untuk Dari saya udah cukup. Dari Bu Ade ada tambahan untuk AP ya. Paling untuk teman-teman yang kangen dengan AAP, dengan Kang Anton gitu ya, bisa mengunjungi website yang tadi ya. Atau misalkan menginginkan foto-foto, di sini ada tim dokumentasi yang diketuai oleh Wisnu ya. Ya. Keren Wisnu. Dokumentasi AAP. Ya insya Allah kita akan bantu. mungkin dari Kang Ketua Kang Altru ada pesan yang mau Pesan disampaikan, tambahan kan? sama closing statement. Dari Lebih dipesanin ke anak-anak muda zaman sekarang aja. Jangan takut untuk berkarya atau mengeksplor diri, karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak akan tahu kemampuan diri mereka sampai mana. Keren ya. keren. Jangan takut. Explore. Ekspresikan. Nah, gitu. Tapi dalam hal positif. Itu yang keren ya. Ya. Itunya. Ini Kang Fikri. Kalau dari saya sih, saya ngajak teman-teman saya sama anak-anak muda di Bandung, di Indonesia gitu, untuk terus berkarya buat pengembangan diri sendiri dan untuk kalau buat teman-teman saya juga untuk kemajuan AAP sendiri. Luar biasa ya. Ini coba Kang Farel. R. sebenarnya saya agak miris karena banyak pemuda zaman sekarang yang tidak seperti tahun 45. Banyak pemuda yang tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri. Banyak orang yang bilang I don't have time, I don't have money, I don't have power, I don't have change, gak punya kesempatan, gak punya uang, gak punya tenaga. Kamu kok gak bisa gitu, orang lain bisa tapi saya gak bisa. Tapi harus ingat ada satu kata-kata yang terkenal, kata-kata Nelson Mandela. Everything is always impossible until someone does. Segala sesuatu itu mustahil sampai seseorang melakukannya. Jadi kalau kamu mikir itu mustahil, lakukan sampai hal itu tidak mungkin. Keren. Jadi Ya mungkin Sobat Prabu demikian Demikian pemaparan mereka dari generasi AAP sekaligus dari pembina AAP, juga ruang budaya Anton Yustian JR. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa ketika tertarik untuk mencoba
di 4 bidang seni itu silahkan langsung Ya, bisa datang. daftar. Ya, langsung bisa daftar juga, ada online yang tadi sudah disebutkan. Atau mungkin ada penambahan lagi nih? Ada. Boleh identifikasinya ada. Ya, Ada. Habis itu Ayo lihat. pendokumentasian abadi. Terus Ya, Sobat Prabu, demikian akhirnya dan waktu juga udah nggak kerasa, udah Ya, 1 1 jam jam setengah setengah. gitu ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa undang lagi gitu ya. Mungkin kita juga akan main ke sana, Ya, mungkin gitu ya. nanti. Atau bisa kerjasama mungkin gitu ya. Ya. Nah, demikian Sobat Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersatu.